Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RM, dimanapun antum berada, berjumpa lagi dengan saya Khairunisa Fikri di Remaja Mujahidin Podcast. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait hijab. Tentunya dengan dua orang kakak-kakak yang Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin kita tanya dulu kabarnya hari ini. Gimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Kak Fani? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair, baik. Kak Syakban? Alhamdulillah baik. Oke. Semangat. Oke, baik dan semangat. Oke. Ya. Nah, karena obrolan kita tentang hijab ya hari ini, mungkin saya mau mulai dari sesuatu yang sedang tren-trennya, yakni hijab yang hanya sekedar menutup kepala kayak gitu. Kalau kita melihat sekarang ada banyak sekali tren hijab yang sedang lagi panas-panasnya gitu up oleh influencer yang mungkin hanya sekedar turban, pakai yang hanya sekedar pasmina diginikan, dan itu dikatakan hijab. Bagaimana pandangan kakak-kakak terhadap hal tersebut? Mungkin boleh mulai dari Kak Fani? Oke. Dewasa ini kita melihat anak muda khususnya perempuan memang menjadikan kiblat fashion terutama hijab, jilbabnya itu pada sesuatu yang trending. Trending FYP di IG, TikTok, bahkan yang jadi bestseller brand hijab yang juga di shop online market. Nah, kita lihat yang trending terjual itu pasmina yang ukurannya pendek. Betul. Nah, padahal kalau ukuran yang seharusnya ya minimal tuh 130 tuh paling kecil lah. Yang paling panjang 150 cm. Nah, tapi kan nggak banyak yang tahu. Taunya yang penting kerudung, beli kerudung, nutup udah gitu kan. Iya. Dan yang penting warnanya lucu, nyambung sama bajunya. Terus juga banyak juga ya tren-tren itu pasmina yang cekek ikat kayak gini, nggak usah pakai peniti lagi sekedar kan. diginikan Ya udah. simple gitu kan, Betul, nggak perlu betul. lagi pakai dalaman kerudung. Terus ada lagi ditambah yang namanya handsock sama kaos Kaos kaki. kaki. Nah, itu memang karena trennya seperti itu, mereka ikut seperti itu. Nah, PR kita sebagai anak muda, terutama bergerak di dakwah remaja masjid, bagaimana kita membuat tren baru, yaitu hijab yang sesuai syariat, menjadi tren. Karena kita tahu di TikTok ini orang taunya cewek spek yali-yalili kan. Karena tuh macam-macam tuh, ada yang kerudungnya keangkat, nutup dada tapi kelihatan bahunya. Betul. Terus macam-macam ya, beragam, dan itu tidak sesuai standar syariat sebenarnya. Mohon maaf. Oke. Kalau dari Kak Syakban gimana? Melihat dengan situasi dan kondisi saat ini ya, para muslimah tuh memang perlu untuk menemukan influence yang bisa membawa dia tuh kepada hal yang baik gitu. Hanya saja memang seharusnya ya kita tuh udah punya loh suri tauladan bagaimana sih muslimah yang baik tuh berpakaiannya. Mungkin kalau misalnya bercermin pada sahabiah terlalu jauh gitu ya, maksudnya sahabiah tuh kayaknya terlalu solehah untuk kita gitu kan, kayaknya nggak relate karena pada zaman itu tuh nggak ada TikTok, nggak ada sosmed, nggak ada tuntutan untuk memvalidasi oh cantik tuh kayak gini, oh tuh cantik tuh kayak gini. Padahal tuh sebenarnya pada zaman dulu juga, pada zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan itu banyak sekali ya mengundang fitnah gitu. Iya. Kemudian tidak ada harga dirinya. Nah, bagaimana sekarang hari ini kita melihat kenapa ada pemahaman bahwa berhijab tuh cukup dengan sehelai kerudung yang tutorialnya seperti A atau B atau C yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Kemudian ada yang namanya tutorial hijab simple dan sederhana, tapi bukan itu sebenarnya esensi dari simple dan sederhana. Simple dan sederhana itu adalah tidak menyulitkan diri, tidak menyelisihi hukum, dan juga tidak mengundang fitnah kepada orang lain. Jadi ketika oh ini simple loh, cuman satu pentul atau tidak tanpa pentul gitu kan, tanpa pentul tapi tidak menutup dada atau aurat yang memang harusnya diutamakan ditutup gitu, bagian bahu di bawah ketiak, di bawah bahu ya, ketiak itu tuh harusnya asalnya memang harus tertutup. Kemudian pakaian yang longgar, yang tidak mencolok dan seterusnya gitu. Oke. Menarik nih. Jadi hijab itu bukan hanya sekedar pakai diginikan ya udah hijab, tapi termasuk juga handsock yang kita gunakan, kaos kaki kita terus longgar. Nah, kebanyakan kan hanya oh
pakai ini panjang, udah berhijab. Udah, tidak begitu ya, ada ketentuannya kayak gitu. Nah terus, udah nyambung nih. Kita ngomong tentang ketentuan, sebenarnya kalau menurut Islam seperti apa sih hijab yang benar kayak gitu? Mulai dari ya mungkin dari atas sampai ke bawah, apa aja yang harus ditutupi dan ya lain sebagainya lah. Mungkin dari Kak Fani? Kakak lagi ya. Boleh. Oke. Jadi pertama sebelum kita bahas kriteria, kita harus tahu dulu definisinya. Kembali ke definisinya lagi. Definisi. Kalau kita lihat firman Allah yang pertama itu turun, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, itu memang Allah memerintahkan untuk menutup seluruh tubuh menggunakan yang namanya jilbab. Nah, hijab dengan jilbab itu beda. Oh, dua hal yang berbeda. Iya. Hijab itu artinya memang menghalangi dan menutupi. Bukan hanya menutupi fisik kita nih, tapi non fisik juga. Maksudnya apa non fisik nih? Kalau kita biasanya di remaja mujahidin ya, kalau rapat syuro itu ada pembatasnya. Itu juga kita hijab. Hijab. Iya, betul. Itu juga pembatas, menghalangi interaksi ikhwan dan akhwat. Jadi bukan hanya pakaian saja, tapi luas maknanya. Kemudian untuk jilbab sendiri, itu segala yang menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali tadi yang bukan aurat, bagian wajah dan telapak tangan kita. Lalu kalau di Indonesia sendiri, ada yang namanya jilbab atau kerudung, itu memang khusus untuk menutupi bagian aurat dari atas kepala kita sampai menjulur ke bawah dada. Dilanjutkan di firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 31. Memang perintahnya menjulurkan kerudung jilbab kita dari atas kepala, termasuklah bagian rambut, lalu leher tanpa terkecuali, lalu ke bawah bagian dada. Dan dada ini masih banyak yang salah. Kan ngetren hijab ala lux negara sekian kan. Memang menutupi dada, tapi ininya keangkat nih kan. Hanya bagian ini. Ya, gini aja nih, melingkar, yang ininya kelihatan kiri kanan. Dan mereka bilang hijab menutup dada, hijab syar'i. Memang kok kita lihat keren gitu, lucu, masya Allah ya, ada lipatan-lipatannya, kelihatan rapi. Tapi di sininya kelihatan nih. Nah, padahal makna menutup dada itu dia melingkar dari depan ke samping, ke belakang. Karena memang kalau secara logika kita pikir ketika jilbab itu hanya menutupi bagian depan, misal kita lagi naik motor atau kita lagi beraktivitas nih, angin kencang, bus gitu kan, terbanglah jilbab kita yang tutup dada nih, udah terbang dari samping kelihatan bagian dadanya. Itu kalau kita pikir secara logika. Nah, jadi yang benar itu teman-teman, kalau menutup dada harusnya melingkar ke belakang. Jadi itu juga bentuk was-was kita terhadap aurat kita. Jadi kalau itu yang bagian dadanya. Kemudian tentunya juga dalam pemilihan bahan-bahan hijabnya, kerudungnya tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh. Kemudian tidak terlalu mencolok misalnya dari emas gitu kan. Kita berjalan dengan kerudung yang silau gitu kan, perak. Nah, betul. itu kan mengundang ketertarikan juga. Iya, jadi mencolok gitu. Yang awalnya niatnya ingin menutupi, bahkan malah menunjukkan. Iya, jadi tertarik, menarik perhatian betul. Karena orang. beda sendiri. Nah, termasuklah tadi pelengkapnya ciput, handsock sama kaos kaki. Memang tidak ada perintahnya, tapi budaya pakaian kita di Indonesia itu kan kurang tertutupi aurat ini nih, maka ditambahlah ada yang namanya handsock, ciput, dan pelengkapnya kaos kaki. Seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Syakban gimana? Terkait hijab hukum, yang iya. benar gitu. Seharusnya ini. Yang ahsan ya, yang ahsannya adalah ketika muslimah mengetahui bagian mana yang indah dari dirinya. Jadi ketika dia udah paham bagian yang indah daripada dirinya itu, dia akan memunculkan perasaan mawas diri, bukan malah sebaliknya. Fitrahnya manusia itu, terlebih ahwat ya, menyukai keindahan gitu ya. Perempuan tuh suka indah. Betul. Makanya perhiasan tuh identik dengan perempuan gitu. Laki-laki tuh enggak pakai perhiasan gitu. Gamis-gamis yang banyak motifnya, kerudung-kerudung yang banyak coraknya itu tuh bukan identik dengan ikhwan, tapi dengan akhwat, dengan perempuan gitu ya. Tapi ada batasan yang harus diperhatikan gitu. Ada hal yang harus digarisbawahi dan diprioritaskan untuk menampilkan diri tadi. Ini indah, tapi Allah ridho enggak ya kalau aku kayak gini. Jadi tidak hanya sekedar memuaskan hasrat diri
gitu, tidak hanya mendengarkan hawa nafsu ya, karena kan kita berkelahi ya setiap saat dengan hawa nafsu sendiri. Yang paling besar, yang musuh terbesar kita kan adalah Hawa nafsu. kan. Betul. Nah, jadi ketika ini cantik tapi Allah ridho enggak ya kalau aku berpenampilan seperti ini, ini mengundang fitnah bagi diriku enggak ya, mengundang fitnah bagi ikhwan yang melihatku tidak ya. Bahkan ketika seorang akhwat sudah berpenampilan sangat syar'i pun, mungkin ada yang lebih syar'i lagi daripada saya, itu sangat mungkin itu mengundang fitnah. Tapi kita bisa mengusahakan gitu ya, mengusahakan, kemudian apa ya bahasanya, berhati-hati gitu, berhati-hati ya. Tadi melihat kalau kalau misalnya udah paham kalau misalnya memang kerudung itu dihulurkan ke seluruh tubuh, menutup dada, jangan dicari kecualinya. Tapi kan gitu kan, boleh lah kali ya, tapi kan lagi ini, tapi kan gini, jadi gini deh gitu kan. Akhirnya apa yang harusnya seorang akhwat itu paham bahwa harusnya tuh aku tuh pakai longgar, tapi tetap tuh keluar nanti pakai maaf ya, ada pakaian yang harusnya tuh dipakai tidak di luar rumah tapi dipakai di luar rumah gitu, terus di mix and match dengan hijab. Kayak jangan sampai ada penormalisasian itu. Kalau mungkin kita melihat orang lain mungkin masih belum paham, tapi jangan sampai ada kemerosotan dari kepemahaman diri kita sendiri. Kita udah paham, kita doakan yang masih belum paham semoga dikasih pemahaman. Kita yang paham jangan sampai berjalan mundur gitu. Jangan sampai yang udah pakai syar'i, kayaknya lebih cantik pakai ini gitu. Tapi kan Allah nggak ridho gitu. Iya. Oke, menarik sekali ya. Berarti berhijab tuh jangan sampai kayak, kan bener kata Kak Syakban tadi, kalau akhwat tuh identik dengan keindahan gitu, kayak apapun yang menurut kita pandang kan, ih lucu, ih pengen kayak gitu. Tapi ingat akhwat, itu sesuai dengan yang Allah ridhoi tidak, sesuai dengan syariat tidak. Jadi jangan hanya pakai karena ya Allah masya Allah lucu, ya Allah masya Allah kayaknya bagus deh kayak gini. Suka FOMO, apalagi melihat FYP yang kayak apa tadi, Yala Lili itu ada beragam gitu yang memunculkan kayak standar cantik tuh kayak gini. Padahal salah, bukan seperti yang Allah inginkan, tidak sesuai syariat. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Itu udah sesuai dengan yang Allah mau atau yang sesuai dengan kita mau. Masya Allah, jadi dapat insight baru gitu. Masya Allah. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir. Kalau tadi udah membahas gimana sih pandangan kakak-kakak terkait tren, terus terkait hijab yang benar seperti apa. Nah sekarang mau tahu lagi pandangan kakak-kakak. Kenapa sih kayak selain karena itu tadi ya, ini Allah ridho atau enggak, kenapa sih kita harus berhijab dengan benar gitu? Harus sesuai syariat, enggak boleh pakai hijab karena lucu, sekedar kayak gitu aja, sekedar yang kayak digini simple ya udah jadi. Kenapa tuh Kak kira-kira? Mungkin mulai dari siapa? Dari Kak Syakban boleh. Kak Syakban. Kenapa kita harus berhijab? Kenapa kita harus kalau berhijab tadi itu kan tadi pembatasan ya, pembatas. Cuman mungkin di Indonesia udah lebih familiar tuh kerudung tuh disebutnya hijab, iya, gitu, dibanding himar atau kerudung itu sendiri gitu. Kenapa ya? Karena pertama Allah menurunkan suatu perintah itu tidak mungkin tanpa sebab. Iya, betul. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Ya, karena ya itu tadi, perempuan itu indah. Dia tertutup saja indah. Apalagi terbuka. Iya, ya, betul. Kan? Dan jangan takut untuk mengatakan bahwa hal-hal yang misalnya ini tuh perlu untuk dikasih tahu. Mungkin yang belum paham jadi akan paham, yang udah paham jadi bertambah kepemahamannya dan sama-sama belajar jadinya kan, bahwa adalah perintah Allah untuk menjaga seorang perempuan marwah diri, sampai-sampai ada Quran surah An-Nisa khusus pembahasannya untuk wanita. Dan di ayat Al-Quran lain pun akhwat tuh tidak disebutkan sekali dua kali aja gitu, banyak sekali ya. Kemudian akhwat itu sebagai penopang ikhwan, kelak menjadi istri itu ia akan memberi keteduhan pada pandangan suaminya. Ketika dia menjadi ibu, dia bagaimana, maka perlu dijaga dari ia lahir sampai ia melahirkan, jika Allah menghendaki dan meridhoi ya, dijagalah marwahnya. Jadi bisa menjadi istri yang solehah, kemudian jadi ibu yang ini loh
seorang wanita yang melahirkan generasi terbaik gitu, menjaga diri, kemudian marwah diri, aurat. Jadi tidak mudah untuk direndahkan oleh sesama wanita atau bahkan sama laki-laki. Nauzubillah min zalik. Jadi itu tadi. Oke, karena kita itu indah ya, perlu indah, dijaga. istimewa. Kita berharga, betul. Yang saya bener-bener kayak ngena gitu Kak, tertutup aja bisa mengundang, apalagi kalau terbuka. Betul. Kalau dari Kak Fani gimana? Nah, kalau tadi Syakban pendapatnya seperti itu, kalau saya nambahin mungkin ya, hijab perintah dari Allah ini merupakan bentuk identitas kita. Kenapa disebut identitas? Perintah untuk laki-laki menggunakan kerudung tidak ada. Hanya untuk ahwatnya. Iya. Nah, maka di kerudung kita pun kriterianya pakaiannya tidak menyerupai laki-laki. Iya. Nah, memang ini bentuk identitas dan juga bentuk ketaatan kita sebagai hambanya Allah. Kita diciptakan nih sama Allah, kita diberi aturan. Maka sudah sepatutnya dalam kita berhijrah itu kita udah tahu nih tujuan kita menggunakan hijab tuh apa, jilbab tuh apa. Kalau kita udah tahu landasannya apa, maka ikhlasnya nanti datang, ngalir, berproses, tidak yang hanya sekadar FOMO tadi kata Sasa kan. Nah, maka kita yakin untuk berhijab, berjilbab tidak yang semudah itu lepas pasang. Karena ibaratkan itu mahkota kita gitu. Identitas kita, bagaimana orang lain mengenal, oh ini loh muslimah yang terjaga, tidak boleh diganggu. Memang kalau orang lihatnya kan tadi tertutup saja masih diganggu, apalagi terbuka. Iya. Itu bentuk identitas. Dan kenapa juga harus berhijab, berjilbab? Bagaimana juga poinnya membuat kita merasa nyaman. Kadang kan orang bilang, ih kalau pakai kerudung yang panjang tuh ke ibu-ibu gitu kan. Iya, betul. Bahkan dari belakang ya kan dipanggil Bu gitu kan. Iya, Sekali gitu ya. sekali noleh ternyata Mbak, Kak gitu kan, lihat wajahnya. Nah, padahal kerudung yang kita gunakan itu bisa kita pilih lagi bagaimana tetap stylish tapi sesuai syariat. Iya. Nah, itu penting juga poin nyaman. Selain kita tadi memahamkan niat dan ilmunya, maka kita perlu cari tahu bahan yang membuat kita nyaman, terus memadu-madankan warna. Misalnya bagiannya ada yang bermotif digabung dengan yang polos, tapi tidak yang terlalu berlebihan juga, yang membuat kita merasa nyaman dan juga mudah diterima sama masyarakat. Itu poinnya ya. Iya, poin kita kenapa harus berhijab tadi, kita tahu kenapa kita berhijab, kita tahu ilmunya, dan bagaimana kita membuat diri kita dan orang lain tuh merasa nyaman dengan apa yang kita gunakan, tapi tetap di koridor syariat tanpa menambah-nambah apa yang kita mau gitu, sesuai yang kita mau, karena kita hidup di bumi Allah dan Allah yang punya aturan. Seperti itu. Kita hidup di bumi Allah dan Allah yang punya aturan. Masya Allah, sangat-sangat ngena gitu ya. Karena apa yang saya pribadi tangkap hari ini ya, saya juga pernah Kak kayak dibilang, loh Nis, pakai gamis mau kajian, kan kita mau jalan, benar-benar relate kayak pakai kerudung panjang mau pengajian, ibu haji mau kemana, kayak rasa di hati tuh kayak apa sih gitu, padahal kan ini sesuai syariat gitu. Mungkin karena ngerasa tidak diterima atau apapun, padahal kan poinnya tuh bukan pada penerimaan orang ya, tapi pada karena tadi kita tahu kenapa kita berhijab, aturannya seperti apa, dan kita tinggal di bumi Allah, Allah yang punya aturan. Masya Allah, putus hari ini. Oke. Nah, udah ngomong panjang lebar, mungkin kakak-kakak ada yang mau disampaikan untuk muslimah-muslimah kita hari ini yang rasanya tuh punya banyak keresahan, apalagi kalau misalnya nih ada tren TikTok dikit lewat tuh kayak kayaknya cantik deh kayak gini, padahal tahu nih, sadar kayak tapi ini nggak sesuai syariat, kayak ada rasa goyangan di hati gitu Kak. Apalagi kalau misalnya dapat terpaan gitu dari orang terdekat, wah kok mulai panjang, wah ini kok itu kan kayak rasa di hati mulai goyah ya guys ya, kayak ada sebagai manusia gitu kayak emang salah ya, emang ini emang gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Atau mungkin ada pesan khusus atau lebih, boleh siapa dulu? Boleh dari Kak Syakban lah. Nyambung ya dari omongannya Sasa tadi, sekaligus ngejawab kalau berarti setelah ini kita harus mulai menginfluence diri kita untuk memilih nih, oh yang mana sih yang harusnya kita lihat supaya kita tuh pertama tidak boleh merasa lebih baik,
tapi bukan berarti juga mewajarkan atau menormalisasikan hal yang seharusnya memang tidak dijadikan normal. Ya, pakaian-pakaian yang kurang ahsan dipakai seorang muslimah gitu, entah secara bahan, entah secara cuttingan bajunya gitu ya, potongannya itu, dengan dan sebagai macam style tadi. Terus kemudian apa, menginfluence bahwa enggak apa-apa loh kalau masih 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun pakai gamis. Itu bukan hal yang aneh gitu. Itu bukan pakaian khusus ibu-ibu, kecuali kayak misalnya koko itu kan udah jelas ya itu untuk ikhwan gitu. Gamis itu untuk akhwat, bukan yang dibolak-balik seperti itu, tapi gamis itu ya untuk perempuan, untuk menutupi lekuk tubuhnya, untuk auratnya gitu. Jadi influencer enggak ada yang aneh kalau perempuan muda pakai syar'i, pakai gamis, kerudungnya panjang, itu tidak aneh. Pakai kaos kaki itu tidak aneh, bukan karena kedinginan atau kehujanan atau supaya kakinya tidak belang. Itu tuh poin plus ya, itu tuh poin plus. Kalau misalnya panas berarti tidak perlu tuh punggung kaki kita belang gitu ya, kena sandal jepit atau sepatu. Kemudian kalau hujan kita tidak merasakan terlalu dingin gitu. Itu tadi kan, kalau keluar berarti apa tadi, pakai ciput, pakai handsock, pakai kaos kaki. Nah itu tuh adalah tambahan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang kurang baik. Oke. Mantap ya. Sangat lengkap dari ini. Panjang. Kalau dari Kak Fani sendiri gimana? Nah, kalau ngelihat sekarang ya, kalau saya kan termasuk Gen Z masih nih sama Kak Syaban, kita bertiga Gen Z ya, masih termasuk Gen Z. Dari 97 itu Gen Z. Nah, tiap generasi ini memang punya karakternya masing-masing. Tapi kalau ngelihat karakter generasi yang sekarang memang sangat mudah terdistraksi, mudah mendengar perkataan orang lain. Dibilang ibu-ibu dikit, udah mulai naik kerudungnya, mulai berubah, ngena gitu kan. Kayak penilaian orang lain tuh sangat berpengaruh terhadap hidupnya, perjalanan hidupnya gitu. Ya, jadi mau berapa orang yang nyetir tuh kan capek, kita akan capek kalau ngikutin kemauan orang lain. Makanya sebenarnya lebih baik kita terseret-seret, terpaksa ngikutin kebaikan daripada kita sukarela ngikutin kemaksiatan, kejahatan. Nah, lebih baik kita tadi capek belajar daripada kita lelah nantinya menahan kebodohan. Ketidaktahuan kita dengan hijab, tanggung jawab kita sebagai perempuan. Karena aurat kita ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang yang ngatain kita ibu-ibu. Di akhirat kan tidak mungkin ditanya kan. Betul. Rambut kita misalnya keluar selai, bukan tanggung jawab orang yang ngatakan ibu-ibu, tanggung jawab kita. Jadi kalau dia ngatain kita ibu-ibu, ya memang kita nanti bakal jadi ibu-ibu. Amin ya. Ya amin gitu kan. Kodratnya memang seperti itu gitu kan, perempuan. Nah, jadi mulai kurangi, jangan terlalu dengerin perkataan orang. Walaupun kadang saya pribadi juga masih seperti itu, jujur li. Overthinking. Iya, kadang perempuan memang seperti itu, penuh perasaan dan pemikiran. Kemudian mulai memilah influencer mana yang mau adopsi, yang mau dijadikan contoh. Kalau memang tadi seperti Sohabiah yang udah terlalu jauh, terlalu solehah buat kita, maka carilah orang-orang yang saat ini bisa kita jadikan contoh dan kita bangga melihat hijrahnya, dan kita juga kuat. Karena kita ini tidak mungkin seorang diri itu kuat. Maka di Remaja Mujahidin ini kan berjamaah. Kita sama-sama, ahwatnya nih ramai, ada kakaknya, ada adiknya. Ketika kita butuh saran, bisa nanya ke kakak seniornya. Ketika mungkin kita lupa, kita bisa juga meminta nasihat dan pelajaran dari adik-adiknya. Jadi kita di sini sama-sama. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena orang yang hijrah itu akan lebih kuat ketika dia bersama. Dan proses hijrah itu yang menguatkan kita adalah ilmu. Ilmu itu memang kan kita tuntut dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi memang tidak ada kata stop, berhenti, atau capek kalau yang namanya belajar atau menuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Saya sampai melongo. Oke, jadi mungkin pembahasan kita terkait hijab sampai di sini saja. Saya ringkas poinnya tadi. Kita harus tahu nih kenapa kita berhijab. Terus selain kita tahu, biar kuat, biar nggak goyah tadi dengan tren-tren yang ada. Nah, terus yang kedua, juga kita harus tahu batasan-batasan hijab yang syar'i dan yang benar itu seperti apa, kayak gitu. Dan yang terakhir, ingat, aurat kita adalah
tanggung jawab kita. Orang lain, termasuk orang-orang yang mengata-ngatain kita tuh tidak bertanggung jawab atas aurat kita. Oke, mungkin sampai di sini saja obrolan kita. Sampai di sini saja episode Remaja Mujahidin Podcast tentang hijab kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan yang lain hal. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.